Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kembali kita bermuajahah, bertemu, bersilaturahmi, sekaligus duduk di satu majlis yang paling mulia, majlisul ilmi, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Amir Mahmud ada di belakang saya. Hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan fadilah, keistimewaan, keutamaan daripada berziarah, ziaratul kubur. Secara khusus yang akan saya tekankan di sini nanti, ziyaratu quburis salihin, berziarah ke kubur orang-orang saleh. Di dalam syariat kita bahwa ziarah kubur disyariatkan, dan ini menjadi perbedaan dan kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab yang sebelah sono, yang kagak demen ziarah. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, qala Syekhul Muallifu rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Bab istihbab ziyaratil qubur lil rijal wa ma yaquluhu az-za'ir. An Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, rawahu Muslimun. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku pernah mencegah kalian. Kuntu nahaitukum, dulu aku pernah mencegah, melarang kalian, an ziyaratil kubur. Makanya nih hadis yang dari orang sebelah sono dipakai segitu doang, sepotong, padahal ada terusannya lagi. Fazuruha. Kenapa di awal-awal dilarang berziarah? Di zaman dakwah pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqurbi ahdihim bil jahiliyah wa kalimatiha al qabihah allati kanu ya'lafunaha 'ala al qubur. Karena masih dekatnya tradisi mereka orang-orang jahiliyah, sehingga ketika atau kalau diperintahkan untuk berziarah ke kubur, maka mereka pahamnya, mintanya sama kuburan. Jahiliyah, karena mereka biasa minta sama patung ya. Jadi diibaratin kalau disuruh ziarah kubur kan mintanya sama kuburan, karena udah kebiasa. Liqurbi ahdihim bil jahiliyah, kebiasaan, dekatnya kebiasaan mereka dengan kejahiliahan, kebodohan ya. Berhala disembah.
Sampai berhala yang paling gede ada namanya berhala Hubal, dibuat dari lilin berwarna hitam, campuran adonan aswad berwarna hitam, itu paling gede. Saking gedenya itu Hubal, dia punya palak, punggung sama perutnya di atas Ka'bah, terus ke bawah, tangannya begini, kakinya belonjor. Nah, yang bagus di sini nggak ada yang belonjor. Takutnya kayak berhala kan gitu. Lo kayak berhala belonjor mulu kayak gitu. Belonjornya gimana kan? Sampai ila mataf, sekitar tempat kita tawaf tuh begitu. Jadi kaki begini, tinggi banget. Nah, itu Hubal. Yang pada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah, yang dikenal dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, yang Nabi di situ datang dengan puluhan ribu pasukan atau umat Islam untuk membersihkan Mekah dari berhala. Waktu mau bersihin itu berbicara, naik. Rasulullah SAW panggil Sayyidina Ali buat ngerubuhin Hubal, gede banget. Ini kudu ada yang naik ke atas, jorogin dari pala ini kan gitu. Kata Rasulullah, ya Ali, kau di bawah, aku yang naik ke atas. Jadi naik, aku akan naik di atas kedua pundakmu, kata Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali di bawah, Rasulullah naik. Siap ya Rasulullah. 86 begitu. 87 udah ganti aja udah. Ya. Naik ke Rasulullah di atas dua pundaknya Sayyidina Ali. Begitu naik, nggak kuat Sayyidina Ali nahan Rasulullah. Ya Rasulullah, ma'agdar nggak kuat deh, nggak kuat. Ya udah Nabi turun. Nabi nggak paksain. Sudah kata Rasulullah, sekarang balik aja lah, ganti. Saya yang di bawah, kau yang di atas. Kau taruh dua kakimu di atas pundak. Oh, Sayyidina Ali berkata, Astaghfirullah ya Rasulullah. Masa bahasa kita, kaki saya naik di atas pundakmu, nggak pantas. Astaghfirullah. Kata Rasulullah, hadza amri famtathil amri. Ini perintahku, udah kerjain aja. Kalau Rasulullah udah suruh, ya redha udah. Ya nggak ada, bukan soal adab, bukan nggak hormatin, tapi memang disuruh oleh Rasulullah SAW. Maka naiklah Sayyidina Ali di atas kedua pundak Rasulullah SAW. Bahasanya kalau orang Betawi apa namanya itu? Kan jongkok dulu tuh. Ya kata orang Betawi mampang ditunceng kan gitu. Sama. Jongkok dulu. Naik. Begitu bangun, ini yang dikatakan keistimewaan Rasulullah. Kalau berdiri tujuannya itu untuk tinggi, langsung kata Sayyidina Ali, begitu Rasulullah naik berdiri, seakan-akan aku kalau ada bintang aku pegang nyampe itu. Saking apanya itu tingginya, subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu Hubal. Akhirnya sampai di atas Ka'bah, jorok-jorok-jorokin itu hancur. Ya. Fazuruha. Nah, setelah Nabi larang dulu, begitu setelah dakwah Nabi sudah bisa memasukkan akidah keislaman, keimanan kepada Allah, maka Nabi katakan fazuruha al-an, maka ziarahlah sekarang. Dulu aku pernah melarang, tapi sekarang ziarahlah. Maka ziarah kubur menjadi syariat. Ya. Kemudian ziarah kubur ini ada kalanya kepada al-aqarib, saudara, orang tua, dan juga orang-orang saleh. Ziarah kubur kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dari kerabat kita diperintahkan, ya mungkin yang setiap Jumat, ya, ataupun kapan waktunya. Kemudian ada lagi berziarah kubur kepada orang-orang soleh.
Kalau ziarah kubur kepada kerabat, saudara, dikatakan di sini, kata Syekh Muhammad bin Allan yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin, nama kitabnya Dalilul Falihin, kata beliau apa? Ru'yatul kubur min ghairi ma'rifati ashabiha. Orang ziarah kubur katanya bisa, bukan kepada saudaranya juga bisa datang, ya. Melihat kuburan doang, lihat kuburan. Untuk apa itu? Untuk mengambil ibrah, pelajaran, bahwa kalau sekarang si fulan nih manusia udah nggak hidup lagi di dunia, dia udah di bawah tanah, udah dikubur, dipendam, maka kita yang masih hidup, ayo persiapkan ibadah kita, bekal kita. Tuh ya, kuburan muslim apa tuh? Kuburan umum dah. Jadi kita ngelihat ada kuburan, nah itu orang udah mati, saya masih hidup, saya harus mempersiapkan diri kita. Yang kedua, ada kuburan yang kita ziarahin, namanya kuburan kerabat kita tadi, saudara kita, abang, empok kita, paman kita, encing kita, ya, atau orang tua kita apalagi. Nah, kalau untuk mereka apa? Linahwid doa, kita mendoakan mereka, Fayusannu likulli muslimin, maka disunnahkan berziarah kepada kerabat kita, saudara-saudara kita, apalagi buat orang tua kita, kita bacain Fatihah, kita kirimin. Sebab kata Nabi, innal mayyita la ya'rifu qar'a ni'alihim, sesungguhnya mayit dikubur mengetahui, mengenal, tahu siapa yang datang ke kuburan. Si mayit gitu diketahui dengan ada langkah-langkah yang mendekatnya itu. Jadi mayit secara umum, mayit itu belum kita sebut orang soleh, ini secara umum al-mayyit, ya. Makanya tadi disunnahkan berziarah kita untuk mendoakan kepada mereka. Nah, ada yang ketiga, kita ziarah datang kepada orang-orang soleh. Fayusannu, kalau untuk orang soleh kita ziarah ke kubur-kubur siapa? Para nabi, ya, khusus yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian nabi-nabi yang lainnya, dan orang-orang soleh, para sahabat, ke bawahnya tabi'in, para ulama, ya, kalau kita lagi ke Mesir Al-Imam Syafi'i, dan kalau lagi ke Damaskus Syria ada Imam Nawawi pengarang kitab ini, dan yang lain-lainnya, atau orang-orang soleh yang lainnya dari kalangan para ulama dan para habaib. Nah, kalau kita datang kepada mereka, ke ziarah ke kubur orang soleh, selain kita doain, ada tambahannya, littabarruk. Apa littabarruk? Mengambil barokah. Berkah itu banyak, dengan duduk di majelis ilmu, dengan sedekah, dengan ziarah, dengan silaturahim dan macam-macam. Tapi ada barokah yang lain dengan bentuk kita berziarah kepada kuburnya orang-orang soleh. Fayusannu li ahlil khairi li anna lahum fi barazikhihim tasarrufatin wa barakatin la yuhsa madaduha. Ziarah kepada orang soleh melebihi ziarah kepada kerabat, gitu. Kelebihannya apa katanya? Mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, karena mereka di alam barzakh memiliki dan bisa melakukan apa saja untuk berbuat kebaikan kepada orang yang datang berziarah kepadanya. Tuh, orang soleh, dari para ulama, guru-guru kita, para habaib. Nah, itu. Lianna lahum fi barazikhihim tasarrufat wa barakatin, berkah-berkah la yuhsa madaduha, yang tidak bisa dihitung anugerahnya itu, keberkahannya. Maka disebut juga ziarah kepada orang soleh bisa mengobati hati kita. Ziarah kepada orang soleh bisa memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Maka ada
ya, rombongan-rombongan ziarah banyak banget. Yang ziarah wali Songo, ziarah para ulama Banten, ziarah wali para wali min auliyaillah. Nah, itu diantara tujuannya. Bahkan dikatakan juga bi anna al-qasda idharu ta'zimi nahwi al-ulama bi ihya'i masyahidihim fazuwaruhum ya'udu alaihim minhum madadun ukhrawiyyun. Jadi kita ziarah datang kepada orang-orang soleh, memberikan manfaat yang kembalinya kepada kita. Ya'udu alaihim minhum madadun ukhrawiyyun. Ya, sir, rahasia-rahasia kehidupan kita. Yang punya masalah datang ke kuburnya orang soleh. Yang punya hajat datang ziarah. Ziarah kepada orang soleh. Wali min awliyaillah, habibun min habaibillah, alimun min ulama, orang-orang alim, para habaib. Jadi banyak manfaat yang luar biasa dengan kita datang berziarah kepada orang soleh. Yang saya mau tegesin lagi, kenapa orang-orang soleh kita datang ke kuburnya bisa memberikan dampak keberkahan yang luar biasa? Karena secara tidak langsung ketika kita datang kepada mereka di kubur mereka, kita bertawassul dengan menyebut amal-amal soleh mereka. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, kata beliau. Itu arti kitab, judul kitabnya, Mafahim Yajib an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, khususnya dalam masalah ziarah. Nah, kita udah bahas itu tentang ziarah. Ketika kita datang ziarah orang soleh, maka kenapa hati kita itu bahkan udah merinding? Kita bukan merinding, bukan takut, bukan merasakan haibah dengan zatnya tuh wali, dengan tubuhnya itu wali, bukan. Karena kita kagum, karena kita begitu luar biasa mengagumi dengan amal-amal solehnya. Lihat, kata Sayyid Muhammad. Jadi kalau kita ziarah bukan minta, karena tawasul bukan tawasulnya, tawasul perantaranya bukan amal zatnya itu wali, itu ulama, tapi amal apanya? Amal solehnya. Bab amal soleh kita jarang banget. Kalau kita mau doa sendiri, nggak pakai lantaran tawasul pakai mereka, berat. Ya. Kita punya urusan-urusan lama kelarnya kan gitu. Nah, maka ada tawassul. Kita datang ke kuburnya orang soleh, kita sebut namanya orang soleh, maknanya apa? Kita bertawassul kepada Allah, minta kepada Allah, mintanya kepada Allah. Tawassulnya perantaranya amal solehnya wali ini, amal solehnya ulama ini. Karena kalau wali orang atau ulama, orang-orang soleh, amal solehnya luar biasa. Karena tawassul dengan amal soleh, tawassul yang paling dahsyat setelah tawassul kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ingat, kita datang ke kubur Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan yang lain-lainnya, maka saat itu kita minta kepada Allah dengan keistimewaan amal solehnya ini, orang soleh ini, ya Allah kabulkanlah hajat-hajat kami. Ya, jadi yang harus kita lurusin kalau kita mau ziarah, yang kita minta itu tetap minta kepada Allah. Tawassulnya dengan apa? Amal solehnya, karena mereka amal solehnya luar biasa. Tuh. Maka ada adab dan etika ketika orang berziarah. Yang pertama, mengucapkan salam. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Kalau yang pertama ke kuburnya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Ya. Apalagi ziarah ke kuburnya Rasulullah, salah satu perjalanan yang diperintahkan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid.
tidak diperkenankan mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka ziarah kepada Rasulullah SAW adalah ziarah yang sangat diperintahkan di dalam syariat dan agama kita. Mudah-mudahan kita bisa berangkat nih umroh. Emang yang enak yang berangkat, yang ngaji nih berangkat semua nih. Ya, 2 minggu libur pengajian kan gitu. Kenapa? Ngaji di sono. Ya. Sekali ngaji di Masjidil Haram kayak 100.000 kali ngaji. Ya, mudah-mudahan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Salam, kita masuk kubur secara umum ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kuburan umum kayak mana? Karet umum tuh ya. Arti umum ada muslim, ada kafir. Maka jangan umum, kalimatnya ada yang ditambahin dari itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Gampang kan nambahinnya? Gampang, maksudnya saya bilang gampang, jangan kelupaan itu. Kalau di kuburan umum. Beda lagi kalau di baqi, kalau di kubur khusus muslimin. Karena ada kan kuburan wakaf orang Betawi. Wasat Betawi ada yang Kristen kan gitu kan, kagak. Ya misalnya. Nah, itu kan kalau muslimin semua cukup. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahir. Tapi kalau kuburan umum, kober kadang disebut kober umum itu ya. Nah, maka ada tambahannya di belakang. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Apa arti minal muslimin wal muslimat? Dari orang-orang Islam yang laki dan perempuan. Artinya yang kita ucapin salam, yang kita doain itu khusus muslimin muslimat. Sebab nggak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir baik masih hidup ataupun sudah mati. Itu maknanya. Jadi sampai udah mati pun nggak boleh. Yang ngucapin di kuburan muslimin maka harus ada tambahan minal muslimin wal muslimat. Adabnya salam. Yang kedua, adabnya orang berziarah. Kenapa saya sampaikan bab tentang ini? Nanti di akhir akan saya sampaikan sesuatu ajakan kepada jamaah sekalian. Yang kedua, ketika berziarah kita merasakan yash'ur bahwa diri kita ini sedang berada di hadapan itu orang soleh, hidup. Orang soleh ini hidup. Ini wali, ini ulama, ini habib hidup. Ingat, karena rohnya orang, jangankan orang beriman, muslim aja, seorang muslim itu rohnya bisa bebas dia. Orang muslim biasa. Apalagi ulama, orang soleh, wali, misalnya seperti itu. Aulia, nah, bukannya hidup lagi, bukannya bebas lagi, kemana aja. Nah, makanya ketika kita datang, yashkur, kita berada di hadapan beliau, kita tadi, tapi ingat, tawasulnya minta kepada Allah, perantaranya dengan amal solehnya nih orang soleh. Dengan amal solehnya orang soleh itu. Sebab saya sering sampaikan, tawasul dengan amal soleh tadi, tawasul yang paling dahsyat setelah tawasul kepada Rasulullah SAW. Ingat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis sahih tentang 3 orang yang kejebak dalam goa. Lalu dia tiga-tiganya bingung, kumpul bertiga. Salah satunya bilang, ayo kita minta kepada Allah supaya ini dibukain pintu nih yang ketutup sama batu yang gede banget. Bagaimana caranya? Kita sebut kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Masing-masing ingetin katanya. Apa yang kebaikan apa yang sudah dia kerjain, amal soleh apa, bakti apa, sebutin di hadapan Allah. Ada yang baktinya kepada orang tuanya, diingat, ya Allah, aku punya 2 orang tua, aku rawatin, ya, aku jaga dan terus sampai sekarang aku berbakti kepada mereka berdua. Kalau baktiku ini ya Allah kepada orang tuaku kau redha, kau redai. Tawasul pakai amal solehnya.
Amal solehnya apa? Bakti sama orang tua. Maka tolong bukakan pintu doa, ya Allah. Kebuka itu. Kebuka dikit-dikit masing-masing sampai tiga-tiganya berdoa, terbukalah semua. Nah, itu dari situlah, dari hadis inilah dasar kita datang kepada orang soleh, maknanya tawassul dengan amal solehnya mereka, orang-orang soleh, guru-guru kita, para habaib, para aulia. Ya. Wa fi riwayatin faman arada an yazura al-qubur falyazur fa innaha tudzakiruhu bil akhirah. Maka siapa orangnya yang ingin berziarah kubur, berziarahlah. Karena sesungguhnya ziaratul kubur tudzakiruhu bil akhirah, secara umum mengingatkan kita kepada akhirat. Karena kubur adalah masuk di alam akhirat. Ketika kita paranin tuh kuburan, berarti sama juga kita ngelihat akhirat. Tudzakiruhu bil akhirah, mengingatkan kita kepada alam akhirat. Apa maksudnya? Alam akhirat itulah tempat kita kembali selama-lamanya. Ntar kita balik ke sono selama-lamanya udah. Di dunia sebentar doang kita. 50, 60, 65, 70, 25 kan gitu. Semua ada batasnya. Nah, maka itu maknanya. Jadi pulang dari situ ada yang kita perbaiki dari ibadah kita, amal soleh kita, silaturahmi kita, sedekah kita, ngaji kita, salat kita, dan yang lain-lainnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir al-lail ila al-baqi' fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad rawahu Muslim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah SAW setiap nabi setiap malam ketika pas giliran Lailatuha, pas gilirannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah, karena pas giliran beliau tahu. Kalau giliran beliau, katanya Rasulullah di akhir malam menjelang subuh, habis sholat tahajud, Nabi keluar ilal baqi', menuju pekuburan Baqi'. Fayaqulu, Nabi berkata, ini Nabi ngajarin kita kalau masuk kuburan ini dia. Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan, keamanan untuk kalian semua, penghuni kuburan, kampung orang-orang beriman. Kalau di situ orang beriman semua, dara qaumin mu'minin. Wa ataakum ma tu'aduna ghadan muajjalun, dan akan datang kepada kalian ma tu'adun, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian nanti. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya insyaallah kami orang-orang yang akan nyusul. Jadi kita bakal nyusul. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad, ya Allah ampunilah penghuni Baqi'il Gharqad. Termasuk nanti di kota Madinah kuburan yang pertama dibangkitkan. Fadhal Ustaz Ki Sulaiman. Ada. Sehat. Fadhal. Insyaallah jadi wagub. Tahu wagub apaan? Nanti di kuburan Madinah, khususnya Baqi', itu kuburan yang pertama dibangkitkan setelah kuburnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, lalu Baqi'. Maka kata Nabi dalam satu hadis, maka siapa yang mau mati di kota Madinah, matilah, karena nanti aku bangkitkan pertama kali setelah aku. Pengen? Oh, deg-degan ntar mau umroh katanya.
Ya, serahin sama Allah semua udah. Ya. Yang kedua, baru pekuburan yang ada di Ma'la, Mekah. Ya. Kuburan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha dan para ulama yang lainnya. Nah. Setelah saya menjelaskan tentang ziarah kubur, saya mau menyampaikan, insya Allah saya dengan beberapa pengurus ya, sudah bermusyawarah dan rapat akan mengadakan perjalanan ziarah. Kalau biasanya kita ziarah ke luar kota, Wali Songo, saya mengajak sebelum jauh-jauh, ini perkumpulan kita, majelis kita ziarah ke ulama habaib di Jakarta dulu. Insya Allah hari Ahad besok, ya, tanggal 21 Ahad besok udah, ya, tinggal sepekan lagi nih. Insya Allah yang mau ikut silahkan, ya, kumpul di masjid ini, sholat subuh berjamaah. Jangan pakai tanya kuliah subuh ya, jangan pakai tanya kuliah subuh. Yang kuliah subuh, ya, kuliah subuh tiap Ahad bisa, tapi ini jarang-jarang, ya. Nah, sholat di Masjid Al-Hikmah berjamaah. Setelah itu kita berangkat. Nah, insya Allah disiapin sarapan. Rutenya ulama habaib yang akan kita ziarah. Ya tadi udah, kesimpulannya udah semua, arti ziarahnya udah. Pertama kita langsung berangkat insya Allah ke kubur pakunya Jakarta, ya, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus radhiyallahu an, keramat luar Batang. Mumpung masih pagi, masih gelap, enak sono. Di situ juga ada ntar sekalian di Pekojan, Kampung Bandan. Di situ salah satu ulama tempat belajarnya Al-Walid Kiai Abdul Razak Haidir almarhum. Waktu sebelum berangkat ke Mesir, beliau sering cerita belajar di Kampung Bandan, Pekojan. Kemudian nanti sekalian Mbah Priuk, ya. Ini perjalanan santai, ya. Kemudian habis itu kita kemari ke Kuitang, Habib Ali Kuitang dengan semua keturunannya. Kemudian setelah itu ke kubur Al-Walid, guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Razak Haidir di masjid atau bah sampingnya itu Pancoran, ya, biar kita kenal kuburan guru kita. Tadi kita datang, guru kita ngelihat. Jangankan ulama, guru kita, orang biasa aja, orang muslim aja bisa tahu kita datang, apalagi guru kita. Harapan kita mudah-mudahan tadi kiamat kita bisa mendapatkan pertolongan mereka ini para ulama. Dari situ insya Allah ada yang makan sana, ya, kita siapin nasi mandi. Wow, ya. Dari situ kita ke Habib Kuncung, Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad, ya. Sekaligus nanti ada Habib Ali Abdul Abdurrahman As-Segaf, Habib Muntir. Kemudian terakhir kita ke Al-Hawi Condet, gitu. Hari Ahad besok, ya. Silakan yang mau ikut. Saya menekankan untuk syiar kita, ya, karena supaya merata, takut ada yang nggak punya mobil, saya umumkan bagusnya pakai motor, gitu, ya, pakai jaket, pakai semua, ada tuh helm, pakai semua, ya, di ziarah santai jalannya. Insya Allah ada yang ngiringin juga tuh dari pasukan keamanan, kepolisian, ntar juga bakal ngawal gitu, ya, insya Allah, ya Pak RT, ya, insya Allah, ya, insya Allah, ya. Untuk selanjutnya kalau yang mau daftar, nih ketuanya, Pak RT, bangun, Pak RT, dikenalin nih ketuanya, panitia ziarah, ya, tuh. Kita daftar yang mau ikut, ya. Dah, duduk lagi dah. Dikenakan biaya 100. Setelah kita rapat, 100 itu bukan obat apa-apaan. Yang pertama ada makan siang. Makannya pakai apaan memang? Ya, kan bukan makan angin. Nah, kemudian ada sarapan. Kemudian juga sekaligus dari dana yang 100 itu setiap orang nanti kita infak ke masjidnya, ke juru kuncinya, kemudian parkirnya udah sekalian udah. Jadi ntar masing-masing nggak usah ngeluarin lagi. Kalau mau sukarelawan terserah. Ya, yang terpenting di situ 100 udah bersih. Mahal apa yang murah itu? Saya bilang murah mau ditambahin, mau kebanyakan. Udah cukup, situ aja, ya. Insya Allah kita ziarah. Sebelum kita keluar kota, kita ziarah dulu.
Mungkin ada yang belum pernah ziarah kemana-mana, atau yang udah tambahin lagi, karena tadi kubur ziarah kepada orang soleh membawa banyak keberkahan rahasia kehidupan kita insya Allah. Yang keras hatinya jadi lembut ya, yang pelit jadi murah, yang nggak mau sholat jadi sholat ya. Pokoknya siapa aja ikut insya Allah ya. Hari Ahad besok insya Allah mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, panjang umur, sehat walafiat. Kira-kira pada mau gak? Siap ya. Kalau nanti ada yang mungkin udah sesepuh ya mau ikut juga, mungkin saya sarankan ada 1-2 mobil kumpul di situ dah gitu. Ya, jadi nggak kebanyakan mobil juga karena tempatnya juga terbatas, khususnya di luar Batang itu parkirnya sempit banget ya. Jadi kalau ada donatur kita, para orang tua kita mengikut juga nggak apa-apa. Ada 2 mobil atau 3 mobil dah gitu ya, yang di situ di dalam yang tua-tua semua, yang muda jangan naik ya, itu yang udah tua-tua semua kalau mau ikut juga ya. Insya Allah namanya rencana, niat baik kita, niat tabarruk. Jadi kalau datang ke kubur orang soleh, apa tabarruk, ngambil barokah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Pengumuman Jumat di mana jadi besok? Satamir Nurul Hidayah, pimpinan Ustaz Syihabuddin. Nurul Hidayah hari Jumat besok di Masjid Nurul Hidayah tuh, Al-Makmur sonuan lagi. Udah sering ya kemarin. Masjid Nurul Hidayah Ustaz Syihabuddin. Ya, dan seterusnya yang lain banyak. Selasa besok di Masjid Nurul Huda Pol Tangan, dan yang lain-lainnya ya insya Allah kita dapat melaksanakan semua rencana jadwal kebaikan kita ya. Seandainya mati udah dapat pahala mau ngaji, pahala mau ziarah. Insyaallah mudah-mudahan terus Allah berikan kita kesehatan, keluarga kita sehat, barokah dalam hidup kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.